Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Fajar dengan NIM 220101010223. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah proposal penelitian yang mana dengan Ibu dosen pengampu Ibu Desi Yuliani MPD. Baik, di sini saya mempunyai proposal skripsi yang mana berjudul pengaruh nilai-nilai agama dalam mengatasi tantangan moral di lingkungan sekolah dasar atau di lingkungan SD. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan moral dan karakter bukan fondasi penting dalam pembukaan generasi yang berakhlak mulia. Sekolah dasar ini sebagai tempat awal pembentukan nilai-nilai, tantangan moral yang kompleks tentunya seperti kejujuran, empati, dan kontrol emosi. Nah, di Indonesia sendiri pendidikan agama ini terintegrasi dalam kurikulum sekolah kita dan terutama di sekolah dasar berperan dalam memberikan landasan nilai-nilai moral. Yang bagian B, definisi operasional, di mana di sini ada nilai-nilai agama yaitu prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam ajaran agama seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, pengampunan, dan lain sebagainya. Kalau ada tantangan moral, di sini ada permasalahan etis yang dihadapi siswa sekolah dasar seperti konflik sosial, pengendalian emosi yang masih belum stabil, dan pengambilan keputusan etis. Fokus penelitian, nah di sini fokus penelitiannya adalah eksplorasi pengaruh nilai-nilai agama terhadap kemampuan siswa SD dalam mengatasi tantangan moral. Penelitian ini bertujuan yang pertama menilai pengaruh nilai agama terhadap perilaku moral siswa, dan kedua mengidentifikasi strategi pengajaran nilai agama yang efektif, dan yang ketiga dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan pendidikan moral berbasis agama. Alasan saya memilih judul ini dipilih karena topik ini tentunya relevan dan penting untuk pembangunan karakter siswa sejak usia dini, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya agamis atau religius. Nah, lalu signifikansi penelitian di mana kontribusi pendidikan moral menambah pemahaman pendidikan agama dalam pembentukan karakter siswa, dan pengembangan metode pengajaran memberikan masukan strategi pembelajaran nilai agama yang responsif. Lalu ada pemahaman interaksi moral agama menjelaskan hubungan antara nilai agama dan perilaku moral anak, dan ada implikasi kebijakan memberi dasar bagi pembuat kebijakan pendidikan karakter, dan ada kemanfaatan praktis memberikan manfaat langsung bagi guru dan sekolah dalam penerapan nilai agama. Di sini ada penelitian terdahulu yang relevan, ada dari peneliti Jannah tahun 2023 dengan pendidikan agama Islam di SD membantu siswa membentuk karakter religius, akhlak mulia, dan pengalaman hidup beragama. Lalu ada Sari 2023 pada nama nilai Islam membentuk karakter dan etika siswa dengan menekankan aspek kasih sayang, tanggung jawab, dan spiritualitas. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Untuk lanjutannya kita langsung next. Sistematika penulisan, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 laporan hasil penelitian, dan bab 5 penutup seperti pada umumnya proposal penelitian. Lalu kita masuki di sini pendidikan agama di sekolah dasar. Nah, peran yang pertama ada peran strategis pendidikan agama. Pendidikan agama membentuk karakter dan moral anak sejak dini. Lalu yang kedua dianggap bagian integral dari pendidikan karakter berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua ada cakupan prinsip universal. Nah, mengakomodasi berbagai agama. Bentuknya bukan hanya agama Islam, ada agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi berfokus di sini kita membahas tentang pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua ada nilai-nilai moral yang diajarkan bersifat universal seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab. Nah, tiga hal ini merupakan nilai-nilai moral yang tentunya sifatnya universal. Ada di berbagai belahan dunia diajarkan tentang tiga hal ini, yaitu kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab. Yang ketiga tentunya bukan hanya teori tapi praktik moral. Nah, fokus pendidikan agama bukan hanya tentang pemahaman teologisnya tapi lebih ke penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita harapkan ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah dasar dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Lalu yang keempat ada metode pembelajaran yang adaptif disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak melalui cerita, lagu, permainan, peran, dan lain-lain. Tujuannya agar pembelajaran menarik dan mudah dipahami oleh siswa SD. Yang kelima adalah peran guru agama. Nah, di sini guru sebagai fasilitator dan tentunya sebagai teladan contoh dalam penerapan nilai-nilai agama. Memiliki tanggung jawab besar dalam pembentukan perilaku moral siswa. Tentunya guru agama di sini akan menjadi memiliki tanggung jawab dan menjadi contoh teladan yang
harus diikuti. Maka dari itu guru agama tentunya harus memperlihatkan sikap-sikap yang kiranya patut ditiru oleh peserta didik. Lalu yang keenam, ada pendidikan agama sebagai penekanan tantangan moral. Nah, memberikan landasan moral dalam menghadapi dilema atau masalah di lingkungan sekolah. Lalu membantu siswa memahami konsekuensi tindakan dan membuat keputusan berdasarkan nilai agama. Harapan akhir tentunya kita harapkan siswa ini tumbuh menjadi individu yang berintegritas moral, empatik, dan bertanggung jawab. Tentunya kita harapkan siswa ini agar menjadi orang-orang yang tentunya memiliki moral, bukan hanya memiliki kecerdasan secara akademik. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai agama dan moralitas. Peran sentral nilai-nilai agama. Nah, nilai agama ini tentunya seperti kejujuran tadi, kesetiaan, toleransi, kasih sayang, dan keadilan berperan penting dalam membentuk moral dan karakter anak sejak dini. Pembentukan sikap dan perilaku positif. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara anak bersikap terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungan, sehingga menciptakan anak yang lebih peduli, adil, dan bertanggung jawab. Fungsi nilai-nilai agama tentunya sebagai berdamai moral, menguat hubungan sosial, menanamkan empati, memberikan landasan spiritual. Pentingnya pendidikan agama di sekolah dasar tentunya ini berfungsi sebagai sarana efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan anak sehari-hari. Kalau dalam dampak jangka panjangnya, nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak SD itu akan membentuk pribadi yang berakhlak mulia, tangguh menghadapi dilema moral, dan tentunya diharapkan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Pengaruh nilai agama terhadap perilaku siswa bisa dibaca di sini ya. Kita lanjut. Tantangan moral di sekolah dasar. Seringkali di sekolah dasar ini menjadi awal bullying itu muncul ya. Karena siswa-siswa sekolah dasar ini masih emosinya masih labil dan masih mudah terpengaruh oleh teman sebayanya, yang pada akhirnya memunculkan bullying, kecurangan, konflik antar teman, sikap tidak menghargai, penyalahgunaan teknologi. Nah, apalagi di zaman sekarang anak-anak rata-rata dikasih HP ya oleh orang tuanya, yang menyebabkan seringnya terjadinya penyalahgunaan teknologi, padahal anak ini belum siap menerima berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan di sekitarnya, yang akhirnya menunjukkan sikap tidak menghargai antara sesama teman. Bahkan ketika dia berbeda etnis, bisa saja terjadi rasisme dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kita tidak harapkan dan akan menjadi sebuah tantangan moral di sekolah dasar. Maka dari itu guru-guru diharapkan untuk bisa memberantas ini semua dan memberikan pengarahan yang lebih baik bagi kedepannya. Kita lanjut. Peran-peran nilai agama dalam mengatasi tantangan tersebut, tentunya kita akan menanamkan empati dan kasih sayang, mendorong keadilan dan toleransi, memperkuat integritas dan kejujuran, mengajarkan etika teknologi, dan membangun kesadaran moral. Ini tentunya kita harapkan di sekolah dasar itu sikap-sikap ini tumbuh dan tentunya akan membuat peserta didik bisa melihat peran nilai-nilai agama itu dan menumbuhkan moral dalam setiap peserta didik. Metode pendidikan agama dan implementasinya di sini bisa dilihat, bisa cerita dongeng dan dongeng keagamaan. Tentunya para siswa-siswa SD ini menyukai metode-metode pendidikan yang seperti ini. Permainan peran, aktivitas kreatif, diskusi kelompok dan debat, kunjungan dan aktivitas luar kelas. Nah, di luar kelas ini tentunya peserta didik akan lebih mengeksplor dirinya, dan tentunya peserta didik di sekolah dasar itu menyukai hal-hal yang sifatnya bebas atau di luar kelas lah, seperti itu kan. Kalau di dalam kelas seperti kita ketahui itu terbatas. Kita masuk jenis penelitian. Di sini jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman, makna, dan persepsi siswa dalam menghadapi tantangan moral. Pendekatan ini cocok tentunya untuk menggali pengaruh nilai agama dalam konteks sosial dan pendidikan secara komprehensif. Kalau pendekatan penelitian, di mana pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti secara rinci penerapan nilai-nilai agama di sekolah dasar melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di mana peneliti mengkaji bagaimana nilai agama itu membantu menyelesaikan tantangan moral siswa dalam kehidupan nyata. Kita lanjut subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini mencakup siswa dan guru agama di sekolah dasar. Lalu objek penelitian ini berfokus pada pengaruh nilai-nilai agama terhadap tantangan moral di sekolah dasar. Kita lanjut. Data dan sumber data. Data dari sini penelitian ini terdiri dua jenis, yaitu data kualitatif
kualitatif yang meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen, serta data sekunder atau data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka dan lain sebagainya. Lalu sumber data penelitian meliputi siswa, guru, agama, dokumen sekolah, dan studi pustaka yang ada di sekolah tersebut. Lanjut, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut, teknik pengolahan data. Di sini ada transkripsi web wawancara, mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengorian data, analisis kualitatif, triangulasi data, penyusunan temuan dan interpretasi, penulis laporan penelitian. Nah, bisa dibaca ya. Di sini lumayan bisa dipahami lah. Lalu kita lanjut, teknik analisis data, analisis tematik, pengkodian data, analisis konten, temuan, penyusunan temuan ya bisa dibaca juga. Kita lanjut. Nah, kesimpulannya, pendidikan agama Islam dan seni berperan penting dalam membangun karakter dan mengatasi tantangan moral siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran tadi, masalah-masalah yang seringkali muncul di sekolah dasar, yaitu bullying, konflik, dan penggunaan teknologi yang sudah marak di jam era sekarang ini. Kita lanjut, saran dari lingkungan sekolah yang mendukung nilai-nilai agama, memperkuat pembangunan karakter siswa melalui perilaku positif, keadilan, dan inklusivitas. Tentunya kolaborasi dengan lembaga agama atau organisasi sosial dapat memperkaya sumber pendidikan nilai. Bisa bekerja sama kita dengan organisasi-organisasi masyarakat yang terdapat di daerah sekitar kita, apalagi yang terkenal organisasi keagamaan, ada NU dan Muhammadiyah. Bisa sekolah itu berkolaborasi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian video dari saya. Salah hilangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.